menerima pengetahuan. Kemudian pembelajaran fokus pada kegiatan tatap muka, masih sedikit penggunaan teknologi. Pengajaran berdasarkan pembagian umur, ya tahun per tahun dia apa, memang belum secara bebas anak itu untuk mengambil jurusan apa. Kemudian perkembangan linier juga perkembangan kurikulum ini hanya secara linier, masih sedikit kaku. Kurikulum berdasarkan konten, fokus pada hard skill, karena kita dulu memang sepakat bahwa anak itu betul-betul harus terampil, itu yang utama. Kemudian pelatihan vokasi oleh leadingnya itu adalah pemerintah. Durasi praktek kerja juga relatif minim. Dari sistem penilaian juga sistem sumatif atau bukan yang menyenangkan, banyak menghukum. Nah, ke depannya kita berharap bahwa sekolah itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Ya, sehingga anak-anak pergi ke sekolah itu senang. Saat ini beberapa sekolah sudah melakukan reformasi dirinya. Ya, beberapa sekolah negeri maupun swasta, banyak anak yang kalau sudah di sekolah itu disuruh pulang nggak mau. Karena apa? Sangat nyaman di sekolahan. Nah, ini sehingga sekolah itu adalah menyenangkan. Kemudian pimpinan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian manajemen sekolah yang bersifat kolaboratif dan kompeten, sehingga kita bicara itu pasti akan selalu bicara keberhasilan secara bersama-sama, bukan individual. Kemudian keselarasan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI, ekosistemnya semakin baik, maka adanya link and match. Kalau sekarang link and supermat, mungkin nanti akan banyak dibahas oleh Pak Dirjen tentang link and supermat itu sendiri. Ya. Kemudian guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, maka nanti adalah kita seperti kembali ke dulu ya, KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini desain kita, kurikulum yang akan datang, ya sekarang baru kita persiapkan. Nanti kurikulum ini akan digunakan untuk SMK PK dulu tahun 2021, tapi tahun 2022 nanti untuk semua sekolah. Tapi tahun 2021 akan kita terapkan dengan kurikulum baru, kita sebut dengan paradigma pembelajaran baru. Nanti dari pusat itu hanya akan menetapkan garis-garis besarnya saja. Capaian pembelajaran di program keahlian. Tapi capaian pembelajaran dikonsentrasi di kompetensi keahlian, nanti perlu dikembangkan di sekolah itu sendiri. Maka disitulah fungsi pengawas menurut saya sangat besar sekali. Maka nanti insya Allah kalau nggak bulan Mei akan ada pelatihan khusus kurikulum terhadap kepala sekolah, pengawas, kepala bidang, kepala seksi, guru, dan wakil kurikulum, termasuk guru BK. Ini pada bulan Mei insya Allah akan kita lakukan fokus pelatihan tentang kurikulum, sehingga termasuk bagaimana mengembangkan kurikulum bersama-sama dengan dunia usaha maupun dunia industri. Itu yang akan datang kita lakukan seperti itu. Fungsi pengawas ini sangat strategis sekali, karena yang dekat untuk membimbing dan mengembangkan sekolah tersebut. Begitu juga nanti bersama-sama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu pasti akan mendampingin sekolah-sekolah dalam pengembangan dan menerapkan secara teknis dalam pengembangan tadi. Kemudian guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Sekarang beberapa sekolah sudah mulai guru adalah sebagai fasilitator. Bisa jadi saat ini kita sebagai guru ini secara beberapa pengetahuan kalah dengan anak kita, karena fasilitas-fasilitas informasi yang ada di website itu sangat banyak sekali. Anak kita yang rajin mungkin dia lebih cepat untuk mendapatkan informasi itu. Kemudian pelatihan guru berdasarkan praktek lapangan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri.
sehingga pelatihan guru khususnya adalah guru kejuruan ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Guru non kejuruan kami baru berusaha bagaimana agar supaya guru-guru non kejuruan nanti juga ada pelatihan guru non kejuruan yang berbasis pada mata pelajaran kejuruan, sehingga semuanya akan terjadi sinergi dalam penerapan kurikulum dalam rangka membimbing dan mengembangkan siswa. Kemudian pembelajaran berorientasi pada siswa, pemanfaatan teknologi, nanti dengan kurikulum yang baru, dengan administrasi yang baru akan kita kembangkan secara bersama-sama bersama dengan Pusdatin adalah digital teknologi. Semua administrasi pembelajaran itu nanti berdasarkan platform teknologi. Ya, baik dari segi administrasi untuk guru, administrasi untuk siswa, administrasi untuk kepala sekolah. Begitu juga pasti nanti rentetannya adalah administrasi untuk pengawas. Ini yang pasti akan terjadi satu rentetan, semuanya adalah berbasis teknologi, platform digital yang dikembangkan. Kemudian pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa, ini beberapa sekolah kalau ada yang bisa memulai ini sangat bagus sekali. Maksudnya level kemampuan siswa, kalau anak itu belum mampu, belum lulus dari satu kompetensi, dia belum melakukan pembelajaran pada level yang di atasnya lagi, berikutnya lagi. Kemudian pembelajaran yang menyesuaikan dinamika dan standar DUDI. Karena perkembangan di dunia usaha, dunia industri juga cepat, maka proses pembelajarannya juga disesuaikan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian kurikulum seperti tadi, fleksibilitas berdasarkan masukan dari DUDI. Jadi nanti akan dikembangkan. Rencana adalah spektrum kita ada 10 bidang keahlian, ada 59 program keahlian. Dari 59 program keahlian itu akan ditetapkan capaian pembelajaran di program keahlian. Nah, nanti di kompetensi keahlian atau di konsentrasi itu yang mengembangkan adalah sekolah yang bersangkutan bersama-sama dengan dinas yang ada di situ. Dan saya yakin di sini peran pengawas sekolah adalah sangat besar sekali, karena tanpa bimbingan dari pengawas, saya kira nanti beberapa sekolah, saya katakan beberapa sekolah terjadi kebingungan. Tapi kalau bersama-sama, saya yakin untuk SMK itu akan bisa, karena dulu pernah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian fokus pada soft skill dan karakter kesiapan kerja, namun demikian juga tidak berarti kemudian hard skill-nya dilupakan, tidak. Ya, kita memperbesar soft skill-nya ini maksudnya. Hard skill-nya tetap ada, tetapi soft skill-nya kita kuatkan. Karena masukan dari industri bahwa yang utama anak ini mau masuk ke industri, di dalam bekerja, dan juga di dalam melanjutkan ternyata, karena kemarin pagi kami diskusi bersama-sama dengan Dikti, bahwa soft skill ini yang sangat diperlukan. Ya, maka di dalam kurikulum nanti juga ada khusus juga tentang pengembangan soft skill dan budaya kerja. Di SMK kita namakan dengan budaya kerja. Ini yang kita kembangkan secara bersama-sama, dan waktunya dari segi waktu juga secara lebih lama kita kasih porsi. Yang dulu mungkin tidak masuk ke kurikuler, maka kurikulum yang baru ini nanti soft skill dan karakter kerja itu masuk ke kurikuler. Ya, ko-kurikuler. Bukan intrakurikuler, bukan ekstrakurikuler, tetapi ko-kurikuler, karena untuk mendorong mendukung dari aktivitas-aktivitas intrakurikuler. Kemudian pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Harapannya adalah kita kembangkan pelatihan-pelatihan itu bersama-sama dengan industri. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh industri? Maka pada workshop kali ini kami juga mengundang, kami meminta dari forum pengarah vokasi, nanti Pak Darwoto akan bicara lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya mengembangkan soft skill, apa yang diperlukan oleh industri itu sendiri.
Kemudian durasi praktek kerja yang lebih panjang. Ini sebenarnya sudah agak lama, Permendikbud 34 tentang standar nasional pendidikan SMK, di sana juga sudah disebutkan bahwa praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri itu minimal adalah 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Ada berbagai macam reason, ada berbagai macam alasan untuk melakukan itu. Kemudian penilaian dengan indikator yang mendorong link and match dengan industri. Sehingga kita bicara tentang SMK, kita bicara dengan industri, namun demikian kita juga tidak melupakan bahwa anak-anak kita selain bekerja di industri, itu juga bekerja untuk dirinya sendiri, dalam arti berwirausaha. Dan juga mempunyai peluang untuk melanjutkan. Karena kemarin waktu rapat untuk masuk ke pendidikan tinggi, sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa bagaimana agar supaya anak SMK yang memang mempunyai potensi itu bisa masuk ke perguruan tinggi favorit dengan jurusan baik akademis maupun vokasi, sehingga mendapatkan peluang yang sama. Kalau saat ini kan mau daftar saja sudah tidak bisa untuk memilih jurusan yang sesuai. Kelihatannya kemarin sempat disampaikan, mudah-mudahan ini juga angin segar bagi anak-anak kita. Kalau ada yang ingin melanjutkan karena mempunyai potensi yang baik, itu bisa melanjutkan. Jadi tidak ada larangan anak-anak kita untuk melanjutkan. Sehingga nantinya anak yang masuk SMK itu juga dari berbagai macam lapisan masyarakat. Baik yang kaya, baik yang pinter, yang miskin juga ada. Jadi lengkap apa yang masuk. Jadi bukan pilihan kedua bagi anak-anak itu untuk masuk SMK, tetapi memang sesuai dengan passionnya karena dia ingin mengembangkan seperti itu. Kalau sejak awal ingin mengembangkan dia sebagai seorang arsitek, bisa jadi dia masuk di konstruksi dan properti, kemudian nanti bisa kuliah di jurusan arsitek atau teknik sipil. Ini sebagai contoh saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat bahwa kondisi dari SMK kita ini ada sekitar 14.000. Dari 14.000 memang sekitar 26% itu negeri dan swastanya 74%. Ini memang yang menjadi kendala bila dibandingkan dengan sekolah menengah lainnya. Kalau SMA itu kira-kira 7.000 dari 13, jadi sekitar 60% itu negeri. Tapi kalau SMK ini kebanyakan adalah swasta. Ini tantangan yang berat bagi kita semua, termasuk Bapak Ibu pengawas, saya kira juga tantangan yang berat juga. Meskipun sekolah-sekolah atau SMK swasta yang mulai bagus sekarang juga banyak, ya, yang mulai bagus banyak. Kemudian kalau berdasarkan keahliannya, teknologi informasi ini ada 8.000 SMK yang membuka teknologi informasi. Ini memang sangat banyak sekali, namun demikian memang sebenarnya yang perlunya masih banyak. Kalau di TIK itu rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa daerah yang tidak memperbolehkan untuk membuka RPL, sebenarnya sih agak sayang. Yang TKJ mungkin memang harus dibatasi, sudah terlalu banyak ya. Tapi kalau yang rekayasa perangkat lunak, ini sebenarnya peluang untuk bekerjanya relatif banyak karena bisa sebagai programmer dan lain-lain. Kemudian dari yang ada ini jurusan administrasi perkantoran atau bisnis manajemen ini juga sangat banyak sekali. Mungkin lambat laun ini bisa dikurangin, kemudian bisa bergeser ke jurusan-jurusan yang lain sesuai dengan pengembangan dan situasi yang ada saat ini. Jumlah siswanya sekitar 5 juta, jumlah siswa kita setiap tahun ada kenaikan sekitar 100.000 sampai 150.000, ya sekitar 55% itu siswa swasta dan 45% ini siswa negeri. Dan yang paling banyak adalah di Jawa Barat. Jumlah siswanya itu 20% itu di Jawa Barat. Dari 14.000 itu sekitar 2.900 itu Jawa Barat. Jumlah siswanya sama, sekitar 20% itu juga di Jawa Barat. Jadi memang Jawa Barat ini penduduknya memang juga banyak dan sekolah SMK-nya juga relatif banyak.
Ya, sangat banyak. Kemudian ini berdasarkan bidang keahlian. Nah, apa sebenarnya yang mau kita kembangkan di dalam SMK untuk tahun 2021? Program utama kita adalah program SMK Pusat Keunggulan. Tujuan daripada SMK Pusat Keunggulan ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui kesetaraan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Jadi nantinya, tapi bukan saat ini, SMK rujukan itu bukan setahun kemudian menjadi rujukan SMK lainnya, tidak. Tetapi ini adalah menjadi satu proses, ya, menjadi satu proses. Tahun 2021 ini kita kembangkan seperti itu, meskipun bahwa kita tahu dulu kita sebut dengan adanya revitalisasi, tahun 2020 kita sebut dengan SMK COE, tahun 2021 kita bahasa Indonesiakan. Ya, kita bahasa Indonesiakan SMK Pusat Keunggulan dengan program yang lebih tajam lagi. Ada proses perubahan. Maka besok insya Allah itu akan launching SMK PK oleh Pak Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ya, besok jam 13.30 itu akan launching SMK sebagai pusat keunggulan. Bapak Ibu mungkin juga bisa ngikutin baik di YouTube maupun di Zoom yang ada. Nah, tujuannya ini banyak sekali. Saya kira secara generik itu meningkatkan kualitas dari SMK sehingga mempersiapkan peserta didiknya baik untuk bekerja maupun usaha mandiri, ya. Kemudian juga bisa sebagai benchmarking sekaligus bisa rujukan bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Nah, SMK PK yang kita kembangkan memang masih di program keahlian atau kompetensi keahlian. Ya, itu yang kita kembangkan. Belum SMK secara menyeluruh, tapi lambat laun bahwa nanti yang kita ukur adalah kondisi sekolah secara menyeluruh. Meskipun yang kita kembangkan saat ini secara fisik mungkin baru 1 atau 2 kompetensi atau program keahlian. Tapi yang non fisik itu adalah secara menyeluruh yang kita kembangkan dari semua yang ada di sekolah itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah nanti SMK Pusat Keunggulan ini bisa masuk dari level 1, level 2, level 3 maupun level 4. Bisa jadi SMK itu masuk langsung di level 3 sehingga akhir tahun ini sudah bisa sebagai benchmarking atau bisa membimbing sekolah yang ada di sekelilingnya. Saya kira sudah banyak SMK-SMK yang bisa sebagai rujukan, bisa membimbing sekolah yang lain. Ini masuk ketiga menuju yang keempat. Tetapi ada juga yang level 2, ada juga yang level 1. Jadi SMK Pusat Keunggulan itu tidak langsung yang paling besar, tetapi bisa berawal dari yang relatif rendah, tapi juga tidak rendah sekali. Pasti sudah ada awalan untuk pengembangan tadi. Saya tidak menjelaskan lebih jauh, ini sebagai pengantar saja, karena besok mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, sektor-sektor apa saja yang kita kembangkan? Ya, ini adalah ada sektor ekonomi kreatif, pemesinan konstruksi, hospitality, care services, kemudian ada maritim, ada pertanian, kerjasama luar negeri adalah kelistrikan, listrik dan energi terbarukan. Paling tidak adalah ada sekian yang akan kita kembangkan untuk pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan. Intervensinya apa? Adanya upskilling dan reskilling guru, pelatihan kepala sekolah, pendampingan pengembangan ruang
lingkup kerjasama industri, pengembangan sarana prasarana. Kepala sekolah nanti juga kaitannya dengan pengawas dan lain-lain, khususnya dalam proses pengembangan yang ada di daerah. Nanti SMKPK konsepnya kita adopsi juga dari konsep sekolah penggerak. Sehingga kita mix antara sekolah penggerak dengan SMK PK ini, tapi dengan Kepmen yang berbeda. Sehingga sama, bukan sama ya, similar itu mirip lah gitu, mirip tapi tidak sama persis antara sekolah penggerak dan SMK PK. Tahapannya seperti apa? Bapak Ibu pengawas, siapa tahu ditanya oleh sekolah atau oleh kepala cabang dinas atau oleh dinas yang sekarang ini kita buka pendaftaran SMK PK tahun 2021 ini berasal dari dua. Yang pertama adalah dari SMK yang tahun 2020 mendapatkan bantuan Center of Excellence. Ada 491 SMK yang mendapatkan bantuan COE tahun 2020. Nah, ini kita minta untuk melakukan pendaftaran ulang. Bukan pendaftaran ulang sebenarnya. Kita minta untuk mendaftar lagi. Kalau nanti ada yang tidak mendaftar, berarti SMK tersebut memang tidak mau untuk menjadi SMK PK. Ya, tidak mau untuk menjadi SMK PK. Ini yang atau SMK yang mendapatkan bantuan COE tahun 2021. Maka kami harap Bapak Ibu pengawas bisa mendorong SMK-SMK yang tahun 2020 mendapatkan bantuan SMK COE itu untuk segera mendaftarkan, karena informasi yang kami dapat baru sekitar 50% yang mendaftarkan. Ya, apakah ada kendala? Kalau ada kendala, mungkin nanti Bapak Ibu pengawas juga bisa memberikan solusi untuk pelaksanaan tersebut. Nah, ini kita verifikasi nanti dari 4 tahapan ini tadi, kira-kira SMK yang COE tahun 2020 ini masuk level yang mana? Ini kita coba SMK COE yang daftar ini adalah bisa kita lihat. Itu yang pertama. Nah, nanti kalau masuk ini kita tetapkan sebagai SMK PK tahun 2021. Sehingga ada 491 nanti SMK PK yang berasal dari SMK COE tahun 2020. Namun demikian untuk yang ini, sejak awal kami sampaikan tidak ada bantuan fisik untuk tahun 2021 yang berasal dari pusat. Bantuannya adalah non-fisik. Non-fisik itu untuk apa? Non-fisik itu adalah untuk mendukung link and match. Jadi 8 komponen link and match itu yang harus dikembangkan oleh sekolah itu. Ya, 8 komponen itu seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Kemudian juga ada yang kedua, ini adalah dari SMK yang memang mengusulkan pertama kali, ya, mengusulkan pertama. Jadi ini yang tidak masuk di SMK COE tahun 2020. Ini kita minta usulkan, kemudian seleksi, sekarang sudah pendaftaran, yang daftar sudah ada 2.400 kalau nggak salah, kuotanya ini ada 395. Ya, 395. Persyaratannya ada 15 kriteria yang ada di sini. Termasuk kepala sekolah yang kemarin sudah ikut CEO, itu menjadi perhatian. Dalam arti menjadi perhatian itu juga belum tentu. Tergantung kuota dari masing-masing provinsi juga nantinya. Karena kuota SMK PK tahun 2021 relatif kita sebarkan ke semua provinsi yang ada. Karena tahun 2020 ada 2 provinsi yang belum sempat mengajukan karena pandemi COVID. Pada saat kita tawarkan ternyata tidak ada yang berani untuk melakukan bintek dan lain-lain, sehingga belum bisa menggunakan kesempatan itu tahun 2020.
Nah, ini kita kasih peluang nanti di tahun 2021. Jadi ini yang kita lakukan, nanti kita lakukan seleksi, kemudian nanti kalau sudah kita tetapkan menjadi SMK PK tahun 2021, insya Allah sekitar 895 SMK PK tahun 2021 ini. Nah, ini semua nanti perlu proses pendampingan. Nah, pendampingan itulah sebenarnya fungsi pengawas tadi untuk menggolkan dari 8 link and match, sehingga peran pengawas menurut saya sangat strategis sekali dan memang sangat diperlukan. Karena nggak mungkin kalau dari pusat, katakanlah yang kita suruh pengembangan SDM dan lain-lain dari balai besar. Balai besar bidang kejuruan itu kan hanya ada 7. Untuk seluruh Indonesia kelihatannya relatif berat. Nah, ini fungsi pengawas kami berharap bisa membantu dalam pengembangan untuk SMK PK. Meskipun demikian, yang non PK kan tetap saja, tetap kita kembangkan juga. Tapi kita intervensi saat ini yang relatif banyak adalah di SMK PK. Ini adalah linknya, Bapak Ibu. Ini masih ada peluang kalau sekolah-sekolah yang belum sempat mendaftar. Ini link aksesnya SMK, ya. Ini bisa dibaca di sini. Nah, apa sebenarnya program yang ada di Direktorat SMK? Pertama adalah program SMK sebagai pusat keunggulan. Nanti banyak sekali yang kita sentuh, baik kurikulum, pengembangan teaching factory, pengembangan kelas industri, pengembangan budaya kerja industri, pengembangan SDM, penguatan manajemen, kemudian pembenahan prasarana dan pemutakhiran peralatan praktek. Kemudian jumlah pemesinan itu rencananya ada 100, hospitality 98, kemudian ekonomi 100, ya caregiver 15, sektor lainnya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Kemudian Bapak Ibu, selain program SMK PK, di Direktorat ini juga ada program pengembangan budaya kerja, program pengembangan pendidikan kewirausahaan, ada karya inovatif pembelajaran, yaitu membuat video pembelajaran. Kita juga masih ada 1000 lagi. Siapa tahu pengawas juga ada yang bisa membuat video kreatif, menurut saya diperbolehkan juga ini. Kemudian sertifikasi kompetensi siswa mungkin saat ini sudah berlangsung, ya UKK. Pengembangan SMK BLUD, ini kami dorong daerah-daerah untuk pengembangan SMK BLUD. Ya, beberapa daerah yang memang sudah sepakat, kita kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, kita akan membuat MOU agar supaya jalannya lebih baik, karena SMK adalah di bawah kewenangan provinsi, dalam hal ini adalah di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian program pendampingan penerapan kurikulum, program untuk AKM, ya sekarang AN ya, asesmen nasional, kemudian program SMK kerjasama dengan desa, SMK bangun desa, ini juga menjadi hal yang akan kita kembangkan. Kemudian peralatan pembelajaran, pengembangan teaching factory, ini adalah hilirisasi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah mempunyai produk yang bagus, kemudian akan dibuat produksi atau perlu dukungan dalam pencarian izin dan lain-lain, akan kita fasilitasi untuk pelaksanaan tersebut. Nah, ini beberapa hal, beberapa program di Direktorat SMK tahun 2021 selain dari SMK Pusat Keunggulan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini beberapa contoh kelas industri, beberapa sekolah yang ada, pengembangan minat dan bakat. Saya kira ini yang kami sampaikan, beberapa hal. Kalau ada pertanyaan dan masih ada waktu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Direktur atas paparannya. Bapak Ibu pengawas, waktunya tidak banyak untuk pertanyaan. Kita kasih kepada 2 orang penanya, silakan. Pak Dir, ini sudah ada pertanyaan lewat chat. Kita bacakan. Ya, oke, lewat chat. Ya, itu ada Pak Didik yang di chat itu. Ya, dari Pak Johan Supangkat, pengawas Provinsi Lampung, yaitu pertama pertanyaannya bagaimana strategi dan intervensi pusat dalam mendorong IDUKA agar mau menerima kerjasama secara konkret, tidak hanya sebatas menerima PKS siswa saja, tapi bisa untuk bekerja di IDUKA tersebut. Yang kedua, tolong kepada Bapak untuk benar-benar bisa membaca juga peta SMK di daerah, terutama swasta dan juga negeri yang tidak memiliki guru yang ideal. Ada guru produktif dengan mudahnya pindah dari sekolah satu ke sekolah lain sehingga kosong di SMK tersebut. Ketiga, multi-system single stakeholder akan menjadi kendala. Pengawas SMK tidak pernah dilibatkan dalam mengambil kebijakan. Terima kasih. Silakan, Bapak. Ya, yang pertama kali tadi tentang, nah ini tanda-tanda ketuaan udah mulai gampang lupa. Bagaimana ya strategi untuk industri yang ada di daerah. Nanti kan ada Pak Saufi ya? Iya, Pak Saufi diwakilin oleh Pak Saryadi nanti. Ya, berarti nanti Pak Saryadi biar banyak di Direktorat Mitras ya. Yang jawab untuk bagaimana posisi di daerah. Yang jelas sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dimotori oleh Direktorat Mitras ini mencoba melingkan dengan Kadin juga dengan Kadin daerah, maka tanggal 20 besok, 21 besok itu akan bersama-sama dengan Kadin, kepala sekolah yang ada di Papua dan Papua Barat melakukan sinergi. Itu merupakan salah satu juga. Jadi strateginya dari pusat juga kita lakukan dengan Kadin, dengan Apindo, Pak. Tapi nanti lebih detailnya lagi teman-teman di Direktorat Mitras yang akan memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua tadi apa, Bu? Yang kedua itu agar kita bisa membaca juga peta SMK di daerah, terutama swasta ya. Karena Ya, kita sebenarnya selalu memperhatikan. Nah, sekarang ayo kita sama-sama peta yang ada di daerah. Mudah-mudahan setiap daerah juga punya peta gitu. Sehingga kami membacanya lebih enak, kumpulan dari itu. Kalau daerah sendiri tidak punya, kami kan sangat sulit, Pak. Maka kita dorong tahun 2017, 2018, daerah itu kan membuat peta jalan. Ya, kalau kami memetakan bisa, tapi kan masih secara generik pasti kami. Ya, secara generik, secara umum. Misalnya peta bahwa SMK dari 14.000 itu yang siswanya kurang dari 200 itu adalah sekitar 7.200. Peta itu kami punya. Ya, peta itu kami punya. Kemudian yang siswanya kurang dari 100 itu sekitar 4.100. Kemudian yang siswanya kurang dari 60 sekitar 2.350. Peta itu kami punya. Maka sebenarnya kami sempat apakah yang kurang dari 60 itu tetap dipertahankan atau memang terjadi merger yang dulu sempat kita sampaikan itu juga terjadi merger. Kalau satu yayasan mungkin relatif gampang, tapi kalau lain yayasan juga mungkin agak sulit juga. Tapi kalau kurang dari 60 rasanya kok untuk berkembang, kalau yayasannya tidak kuat kan juga sangat sulit. Itu peta besar kami iya. Tapi kemudian kalau mau di merger, mau ditutup, itu kan kewenangan daerah. Ya, paling kami adalah menutup secara soft close, yaitu di Dapodik tidak dimasukkan karena sudah nggak ada siswanya, karena ini kan gitu. Tapi peta secara garis besar kita bisa melihat secara detail, melihat secara umum, tapi secara detail pasti
yang ada adalah di daerah yang tahu persis untuk melakukan itu. Ya, itu pasti daerah yang tahu ya, daerah yang tahu. Saya kira itu Pak. Ya, kemudian ya ada lagi nih banyak ini Pak Bu Arfa. Upaya apa yang perlu dilakukan agar Komitmen SMK yang sudah mendapat program JOE dan PK agar semua institusi tidak menganggap itu proyek? Ini selalu kita dampingin, Bapak Ibu, SMK PK tahun 2021 nanti akan didampingin oleh perguruan tinggi, ya oleh perguruan tinggi. Sekarang sudah kita buka pendaftaran dan kemarin sudah kita evaluasi. Ada 136 perguruan tinggi yang lolos seleksi. Pertanyaannya akan kita coba. Lolos seleksi awal. Sehingga itu sebagai salah satu sarana komitmen tadi yang akan didampingin secara terus-menerus. Jadi tidak bisa sekedarnya saja. Maka pendaftaran ulang SMK COE yang tahun 2020 itu sebagai tadi untuk menentukan komitmen. Maka kami minta juga didorong oleh para pengawas untuk melakukan proses pendaftaran. Sehingga betul-betul kita lakukan agar supaya menjadi SMK-SMK yang baik. Saya lihat banyak yang sudah mulai baik, tapi mungkin juga ada SMK yang masih berhenti di tempat. Nah, ini pekerjaan kita secara bersama-sama. Karena yang tahu persis, saya yakinlah pengawas, karena pengawas adalah yang jauh lebih dekat dengan sekolah itu tadi. Ya, maka komitmen tadi yang harus kita lakukan. Maka untuk SMK PK tahun 2021, ya selain kita memilih kepala sekolah yang sudah dilatih CEO kemarin kan sebagai salah satu utama, tetapi kami juga akan melakukan wawancara nanti. Jadi pemilihannya akan kita lakukan wawancara. Punya visi ke depan seperti apa sebagai kepala sekolah. Kalau kemarin kan tidak pernah kita lakukan. Nah, untuk SMK PK 2021 itu kita nanti akan buat wawancara. Jadi itu untuk memperkuat komitmen yang semestinya dilakukan. Bu. Ya, saya kira itu. Kemudian ada pertanyaan juga. Rencana perubahan bidang kalian dan program kalian kapan disosialisasikan? Sekarang baru dipersiapkan Capman-nya, Bapak Ibu. Ya, sebelum ada Capman kami kan tidak akan sosialisasi. Misalnya kita sampaikan itu kan tidak resmi, maka itu draft rahasia. Meskipun rahasia kadang-kadang sudah umum kan gitu. Tapi itu belum resmi gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ada Capman-nya, secepatnya akan kita sosialisasikan. Harapan kami adalah April itu sudah ada Capman-nya. Mei karena rencana adalah pelatihan kurikulum, baik untuk kepala sekolah, khususnya yang di SMK PK nanti, sama pengawas yang pembina di SMK PK, kepala sekolah, pengawas, waka kurikulum, guru umum, guru kejuruan, ya itu akan kita latih. Di situ materinya termasuk tentang spektrum kalian yang ada. Pak Direktur, izin. Ya. Pak Direktur, karena waktu, kita bagaimana kalau kita beri satu lagi untuk pertanyaan langsung Pak, yang sudah raise hand. Silakan. Oke, satu siapa? Pak Suwandi atau Pak? Pak Suwandi. Pak Suwandi sudah, silakan Pak Suwandi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Direktur yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Terima kasih paparannya Pak Direktur. Saya kira ini program SMK yang luar biasa. Yang pertama Pak Direktur ingin saya sampaikan bahwa tantangan situasi saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, saya kira endingnya kepada bagaimana meningkatkan mutu lulusan SMK kita di Indonesia ini. Saya kira itu penting. Kedua, bahwa
segitiga penjaminan mutu yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, saya kira ini harus mendapatkan penguatan agar pengawas bisa mengawal SMK dalam rangka tadi menjadi SMK yang unggul. Yang ketiga, Pak Direktur, memperhatikan situasi saat ini, saya kira mungkin saatnya Direktorat mempunyai program namanya inkubasi bisnis untuk SMK dalam rangka mengembangkan unit produksi dan unit usaha di SMK, sehingga mungkin perlu diberikan bantuan stimulan bagi SMK yang akan mengembangkan inkubasi bisnis. Saya kira polanya nanti bisa melibatkan para alumni yang sudah sukses menjadi mentor di sekolah itu dan bisa memberikan bantuan, bimbingan kepada para lulusan untuk mengembangkan usahanya, memulai mengembangkan usahanya. Saya kira trending topiknya mungkin bisa tidak hanya ke pekerjaan, tapi juga lebih menonjolkan kepada program kewirausahaan itu. Yang terakhir, Pak Direktur, berkenaan dengan penjaminan mutu, saya kira ini penting yang sudah dilakukan oleh SMK COE dengan melalui IPOI, Input, Proses, Output, dan Impact. Mungkin harus ada keseragaman untuk semua SMK sehingga sistem penjaminan mutunya sama, dengan harapan bahwa SMK bisa membuat planning strategik berdasarkan hasil daripada peta mutu yang ada di sekolah masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya jawab 2 menit. Yang pertama tentang penguatan tadi. Makanya ini selalu kita sama-sama, Pak. SMKPK nanti akan dilatih juga. Kepala sekolahnya yang belum dilatih akan dilatih. Tapi kalau yang sudah dilatih, berarti proses penguatan nanti tentang kurikulum, tentang metode pelajaran paradigma yang baru, tentang kerjasama industri, itu semua termasuk didampingin oleh perguruan tinggi itu nanti sekaligus IHT yang ada di situ. Ya, sehingga komprehensif sekali untuk program tahun 2021 ini. Ya, meskipun saya yakin dengan perguruan tinggi belajar bersamalah. Bukan perguruan tinggi kemudian lebih baik, ya mungkin belajar bersama untuk mengembangkan SMK itu. Kemudian yang kedua tentang inkubasi bisnis, sebenarnya beberapa ini kan sudah kita kembangkan, Pak. Kita kan sudah tahun ketiga ini ada sekolah pencetak wirausaha, Pak. Maka sekolah-sekolah di bawah binaan Bapak, Ibu semuanya tolong untuk bisa mendaftar. Karena target saya tahun ini jumlah peserta yang ikut sekolah pencetak wirausaha, yaitu yang program sekolah pencetak bersama-sama dengan Pak Gatot itu, target saya adalah 100.000. Kemarin baru sekitar 10.000 tahun kemarin, sebelumnya 6.000-an. Itu sebenarnya kan untuk pengembangan kewirausahaan. Kemudian kalau pada sampai inkubasi bisnis, ini kami baru pendekatan kepada Kementerian UMKM, juga beberapa bank. Karena kalau nanti kita yang memberikan modal dan lain-lain, ini yang kadang-kadang itu tadi pada saat selesai modal itu selesai, Pak. Ini pengalaman di pendidikan tinggi itu seperti itu. Ya, yang awalnya pada saat kuliah itu melakukan inkubasi bisnis, setelah lulus ternyata ditinggalkan itu, dia mencari pekerjaan yang lain. Maka kami sangat hati-hati untuk pemberian modal dalam rangka inkubasi bisnis. Tetapi untuk pengembangan kewirausahaan kami ada untuk melakukan itu juga. Proses pendidikannya itu ada kita kembangkan. Kalau ingin sampai usahanya, kami mencoba untuk melingkan dengan Kementerian UMKM atau nanti dengan BUMN yang lain-lain yang bisa memberikan itu. Kemudian yang terakhir tadi tentang apa tadi yang terakhir ya? Saya kira itu tadi ya. Ya. Jadi itu beberapa hal karena waktunya sudah cukup. Saya kira saya cukupkan sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas semuanya bahwa fungsi pengawas adalah sangat strategis dan kita harus merubah mindset juga bahwa SMK itu
pertama adalah tidak kaku. Basis kita adalah basis kepentingan industri. Saya sebut industri itu tidak harus bekerja di industri, Bapak Ibu, tetapi adalah bisa berwirausaha. Ya, bisa berwirausaha itu yang kami maksud adalah dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Ya, jangan, karena nggak mungkin semuanya akan bekerja di industri. Setiap tahun 1,6 juta lulusan SMK, kebutuhan tenaga kerja kan tidak sebanyak itu juga. Kemudian juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira itu, Bapak Ibu semuanya. Salam hormat buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bersama-sama. Terus terang saja, kami akan selalu sama-sama. Ingatkan kami, kalau kami kok kadang-kadang tidak menyapa Bapak Ibu semuanya. Ingatkan kami, ya. Kemudian saya juga berharap, saya juga belum hafal apakah ada koordinator pengawas di masing-masing provinsi gitu. Kalau ada Bu Arfa, kami mohon bisa ada nama-nama kontak person koordinator pengawas di masing-masing provinsi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas paparannya. Bapak Ibu, karena waktu sudah lebih 30 menit, kita lanjut ke acara berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Nanang Yusuf. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Pak Toto Sutrianto. Pada Pak Toto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Direktur yang sudah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Nanang dari Pengawas Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Nanang kami persilakan. Terima kasih Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Yang sangat saya hormati Pak Direktur, Pak Dr. Bahrum, yang sangat saya hormati Pak Dirjen, kemudian Pak Direktur Mitras, Ibu Arpah, dan Pak Toto, ketemu lagi. Alhamdulillah, juga saya sampaikan salam sehat untuk semua teman-teman seperjuangan para pengawas SMK di Indonesia yang mengikuti kegiatan Zoom ini. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, kita bisa bersama-sama untuk memperbincangkan beberapa hal. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Direktur tentang program yang sangat luar biasa menyongsong SMA ke depan. Gitu. Saya mohon izin pada teman-teman yang seyogianya barangkali Ibu dan Bapak yang hadir di sini yang bisa menyampaikan. Tapi kemarin Ibu Arpah minta saya untuk menyampaikan tentang peran dari pengawas SMK gitu ya, terkait dengan Merdeka Belajar yang kaitannya dengan Link and Supermatch ini, dan Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali apabila ada hal-hal nanti materi yang kurang pas, kita bisa berdiskusi dalam kegiatan ini. Baik Ibu dan Bapak, ini barangkali materi yang perlu disampaikan yaitu peran pengawas dalam mengembangkan dan pembinaan SMK terkait dengan Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Pak Menteri sudah mengeluarkan tentang kebijakan Merdeka Belajar. Kita sudah tahu beberapa hal melalui episode-episode ya. Nah, jadi esensi dari Merdeka Belajar itu adalah sebetulnya adalah menggali potensi terbesar dari para guru-guru dan siswa atau murid untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Tadi sudah secara gamblang bagaimana
ke depannya yang pada saat ini barangkali mulai dari siswa, kemudian gurunya, kemudian kurikulumnya harus berubah ke arah yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur dan Bapak. Ibu dan Bapak, ini artinya bahwa pemerintah memberikan kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Dalam hal ini barangkali yang dimaknai dengan tadi merdeka belajar itu bukan merdeka kebelas-belasan, barangkali ada kaidah-kaidah yang harus diikuti secara aturannya. Tapi diberikan peluang kepada guru-guru terutama di sekolah di dalam mengembangkan kreativitas inovasi, bagaimana tadi meningkatkan mutu lulusan itu. Nah, kalau kita melihat Merdeka Belajar 2020 itu ada beberapa episode ya, Ibu dan Bapak. Episode pertama itu adalah yang 4 hal tadi. Pertama, menghilangkan USBN, kemudian mengganti ujian nasional, gitu ya. Istilah sekarang mungkin AN, AKM, AN. Kemudian penyederhanaan RPP yang sangat luar biasa disambut oleh teman-teman guru, gitu. Yang dikenal dengan 1 lembar. Padahal barangkali bukan 1 lembarnya, ya. Kontennya memiliki 3 hal tadi, dan Bapak ya. Kemudian ya, mengatur tentang PPDB dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak Permendikbud nomor 1 2001 sudah keluar berkenaan dengan PPDB ya gitu. Dimana barangkali di situ ada 1 hal yang baru. Yang baru ini khusus untuk negeri, barangkali ada 10% di SMK itu adalah mengutamakan prioritas terdekat gitu. Jadi barangkali ini sudah dibaca oleh teman-teman di daerah gitu. Nah, kami di Jawa Barat sudah sedang dalam proses pergub dan juga jenisnya barangkali. Mudah-mudahan di yang lain sudah ke sana Ibu dan Bapak. Kemudian episode kedua adalah Kampus Merdeka. Ya, ini kaitan karena vokasi kita paham, ya bukan hanya SMK saja, tapi juga perguruan tinggi. Kemudian episode ketiga itu adalah tentang mekanisme dana bantuan BOS ya untuk 2020. Kemudian keempat adalah program organisasi penggerak itu yang dulu rame ya Ibu dan Bapak ya, banyak yang protes terutama ormas-ormas ya dan sebagainya. Nah, kemudian kelima itu adalah guru penggerak. Nah, ini Ibu dan Bapak barangkali yang sekarang ada istilah guru penggerak, mungkin sekolah penggerak tadi disampaikan ya, kalau kita ada istilah PK ya, pusat keunggulan, nah itu guru penggerak atau sekolah penggerak barangkali sama. 6 adalah transportasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Nah, itu 2020. Nah, sekarang Ibu dan Bapak 21 kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu adalah tentang KIP ya, Kartu Indonesia Pinter baik untuk anak-anak maupun untuk mahasiswa ya. Kemudian digitalisasi sekolah. Nah, ini barangkali Ibu dan Bapak dampak positif dengan pandemi ini. Sekolah semuanya, baik siswa, guru, kemudian sekolah mempersiapkan diri dan itu hikmahnya sebetulnya. Walaupun sebetulnya banyak pahitnya dengan pandemi ini ya, Ibu dan Bapak ya, kira-kira begitu. Tapi dampak positifnya adalah melek tentang IT dan lain sebagainya. Kemudian prestasi dan penguatan karakter, tadi barangkali fokus dari Merdeka Belajar itu tadi, SMK adalah tentang soft skill dan karakter. Tetapi sekali lagi tadi ditandaskan kembali, diingatkan, bukan berarti meninggalkan hard skill-nya. Kemudian tadi guru penggerak, terus ini dilakukan, dan barangkali termasuk Ibu Bapak sudah ada yang mengikuti ya, untuk menjadi fasilitator guru penggerak gitu. Ini barangkali pengawas-pengawas yang punya potensi, ada kemauan, kemudian masih muda, ini peluang gitu ya gitu. Kemudian barangkali kurikulum baru, tadi sudah disampaikan Ibu dan Bapak, mudah-mudahan katanya Kepmennya keluar bulan April, sehingga insya Allah nanti pada bulan Mei akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan kerjasama dengan balai besar itu mungkin. Dan tadi ya kita sebagai pengawas itu akan barangkali mudah-mudahan dilibatkan tetap ya. Syukur alhamdulillah Ibu dan Bapak dengan kepemimpinan Pak Direktur yang sekarang, masukan-masukan kita sudah mulai dilibatkan ya Ibu dan Bapak berikan itu. Kemudian revitalisasi pendidikan vokasi Ibu dan Bapak. Nah, tadi sudah disampaikan kurang lebih 900 SMK yang ditunjuk akan menjadi PK ya. Kemarin istilahnya Center of Excellence yang sudah juga kita terlibat kemarin itu pengawas.
Terutama adalah pengawas pembina sekolah-sekolah yang mendapat bantuan. Tapi tetap tadi diingatkan pada teman-teman yang sekolah yang dibinanya, kalau belum mengusulkan lagi secepatnya ya. Kemudian Ibu dan Bapak Kampus Merdeka dan Ibu dan Bapak Pemajuan Kebudayaan dan Bangsa. Inilah tentang Merdeka Belajar, fokus di 2020, sekarang 2021 seperti itu. Nah, sengaja saya kasih biru dan Bapak karena kita fokusnya adalah khusus di SMK sajalah, barangkali bagaimana kita mengantisipasi kita sebagai garda terdepan ya, sebetulnya sebagai seorang pengawas harus menjadi teladan di dalam mengikuti perkembangan perubahan ke arah yang lebih baik ini. Ini kira-kira Ibu dan Bapak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, ini isu SMK saat ini ya, tolong ini barangkali dikasih, sebetulnya tadi sudah disampaikan, ya. Saya dari siswa saja barangkali Ibu dan Bapak. Kita paham ya, bagaimanapun juga adalah kompetensi siswa belum sesuai kebutuhan industri. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, masih banyak teori ya, karena barangkali fasilitas kurang dan sebagainya. Sehingga outcome ya, output yang diinginkan kompetensi, kemudian dampaknya ke outcome ya keterserapan lulusan. Maka tetap Ibu dan Bapak ya diakui atau tidak gitu ya, bahwa pengangguran SMK masih tertinggi ya, 10,42%. Vokasi itu kan 16 ya, perguruan tinggi 6, SMK sekian. Padahal sebetulnya barangkali kadang-kadang saya secara pribadi agak sedikit menolak karena tidak semuanya seperti, tapi kenyataannya kalau kita melihat secara nasional, barangkali di Jawa Barat saja sudah diakui memang ya, itu melalui Badan Statistik itu bahwa SMK masih tertinggi. Kemudian Ibu dan Bapak ya tadi kalaupun sudah bekerja itu median gaji lulusan itu. Seperti itu Ibu dan Bapak, barangkali ya ini isu-isu yang perlu disikapi bersama oleh kita. Kemudian tadi tentang SDM ya, tentang pendidikan dan sebagainya. Nah tadi ya ini luar biasa, ini agak sedikit juga menjadi bagaimana strategi pemecahannya Ibu dan Bapak ya, bahwa kondisi di Indonesia itu tadi tentang guru produktif ya, atau guru kejuruan, guru peminatan itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan guru umum. Nah, karena ini barangkali kita menyadari, kita paham juga ini akibat mungkin saat itu dengan Otda ya tidak melihat peta ya, atau sebetulnya SMK atau sekolah dulu ada di istilah DSO, tapi tadi kebijakannya lain. Mohon izin Pak Nanang sebentar, ya? Bisa di full screen kan? Full screen paparannya. Sudah bisa full, sudah full. Oh, udah full screen? Sudah ya. Oke. Ya, makasih Pak Nanang. Oke. Toto ya. Lanjut ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, tadi masih banyak kepala sekolah belum dilatih CEO ya, ada COP, ada CEO ya gitu. Executive Officer ya. Ini mudah-mudahan nanti pelatihan-pelatihan yang menggarap seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak, yang ketiga adalah tadi kurikulum ya. Nah, jadi ini memang kali kepada kita Ibu dan Bapak mendorong untuk sekolah. Bagaimana sekolah itu menyelaraskan kurikulum dengan industri. Dan ternyata belum semua ya Ibu dan Bapak, karena banyak kendala-kendala termasuk barangkali tadi di daerah yang kurang industri dan sebagainya. Kemudian Ibu dan Bapak, ya tadi proses pembelajaran, walaupun ada praktek masih simulasi ya, belum kepada real job. Kecuali sekolah-sekolah yang sudah menerapkan TEPA yang benar gitu ya, bukan TEPA-TEPAan kata orang Sunda. Nah, jadi harus sudah real job seperti itu. Nah, kemudian tadi barangkali tentang kurikulum itu, tentang programnya dan sebagainya. Tadi dijelaskan untuk ke depan itu kan hanya 10 bidang keahlian, 59 program keahlian. Jadi tidak berbasis kompetensi keahlian lagi, karena itu konsentrasi setiap sekolah diberi kebebasan, nantinya kan seperti itu. Itu yang disebut merdeka Ibu dan Bapak ya. Gitu. Kemudian Ibu dan Bapak industri ya, nah ini. Link and match dengan industri memang belum secara menyeluruh Ibu dan Bapak ya gitu. Walaupun misalnya keterlibatan industri masih sangat terbatas, kemudian kerjasama juga terbatas. Kalau tadi disampaikan mungkin hanya PKL saja, belum yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting juga ketidakseimbangan, keterbatasan industri.
Bayangkan Ibu dan Bapak, sekolah SMK setiap tahun meluluskan berapa juta, kesempatan bekerja ini sangat terbatas. Ini kan sesuatu yang barangkali bukan benang kusut ya, tetapi insya Allah dengan tekad kuat ya, pemerintah sekarang sudah mengupayakan seperti itu dan mungkin didorong oleh kita sebagai para pengawas. Nah, kemudian saya tambahkan ini pengawas Ibu dan Bapak ya. Nah, berarti di sini tentang rekrutmen pengawas SMK Ibu dan Bapak. Ini kan kembali kepada kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Rekrutmen pengawas SMK itu bagaimana kondisinya kan saat ini gitu. Mohon maaf barangkali ya, idealnya memang adalah harus orang SMK gitu ya. Harus orang SMK. Apalagi diutamakan barangkali ini adalah dari orang-orang guru kejuruan yang paham tentang vokasi itu. Tapi minimal dari SMK. Tapi kan kenyataannya di lapangan SMK itu, pengawas itu bahkan ada yang dari SD, ada yang dari SMP gitu kan. Nah, ini barangkali kan sesuatu yang akan menjadi hambatan juga sebetulnya. Kemudian jumlah pengawas memang tidak seimbang ya. Antara jumlah SMK dengan pengawas yang tidak seimbang. Bahkan ada satu daerah, misalnya ada 2 pengawas, sekolahnya banyak gitu. Sehingga kalau perbandingannya 1 berbanding 40, 1 berbanding 30, 1 berbanding 60. Nah ini kan luar biasa gitu. Nah, kemudian kompetensi pengawas ini ya, disadari atau tidak, belum merata dan belum madai gitu. Belum merata Ibu dan Bapak. Ada yang barangkali pengawasnya aktif dan lain sebagainya, tapi juga tadi ya, ada kompetensinya belum sesuai dengan harapan. Ya, gitu. Kemudian Ibu dan Bapak, ini yang terakhir adalah peran pengawas belum diberdayakan secara optimal. Belum diberdayakan secara optimal, Ibu dan Bapak ya. Contoh tadi dari penanya Pak Sepangkat barangkali kan seperti di daerah itu bagaimana belum dilibatkan di dalam mengambil regulasi atau kebijakan-kebijakan daerah contohnya begitu. Tapi insya Allah Ibu dan Bapak tadi disampaikan oleh Pak Direktur kita yang konsen dengan pengawas karena menganggap pengawas itu adalah sebagai QA. Quality Insurance, penjamin mutu, insya Allah akan dilibatkan terus. Dan itu sudah dimulai ya, berbiasa Ibu dan Bapak kita seperti itu. Ini gambaran-gambaran isu yang ada SMK saat ini. Mungkin yang lainnya banyak poin-poin itunya. Tetapi minimal saya memblok ya dengan warna biru, yaitu adalah kita sebagai seorang pengawas. Gitu. Karena judulnya adalah tentang peran pengawas. Lanjut. Nah, barangkali Ibu dan Bapak ini sudah tadi upaya link supermesnya dari industri ini sudah disampaikan dalam setiap pertemuan melalui Pak Direktur, kegiatan-kegiatan pertemuan kita misalnya ini sudah digambarkan tadi ke depannya bagaimana misalnya kemitraan dengan industri ya ini barangkali direktorat MIPAS nanti yang akan lebih menjelaskan lagi ya bagaimana nanti secara utuh ya kemitraan itu keseluruhan baik tentang penyelesaian kurikulumnya kemudian tenaga pengajarnya, guest teacher-nya, akan nanti itu kan minimal 50 JP dalam semester itu harus mendatangkan guru tamu ya ke depannya itu. Kemudian juga penempatan kerja dan juga temu industri rutin setiap tahun ada evaluasi dari setiap kegiatan. Kemudian ini program studi dan kurikulum ini barangkali yang sedang diolah Ibu dan Bapak mudah-mudahan selesai akhir Maret dan April sudah ada Kepmennya. Sistem pembelajaran ini barangkali Ibu dan Bapak yang harus kita antisipasi sekarang karena basisnya sudah kepada proyek ya. KTPA sudah melakukan itu gitu. Bahkan kalau lihat di strukturnya itu sudah ada mapel berbasis proyek itu gitu. Nah, kemudian tadi tenaga pengajar ya harus disesuaikan dengan bidang yang diajarkan dan termasuk industrinya. Sarana barangkali sedikit demi sedikit lewat bantuan-bantuan itu sudah mulai ya. Walaupun barangkali belum semua tidak seimbang kekuatan barangkali pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan sarana sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tadi keterserapan lulusan Ibu dan Bapak ya. Maka tadi Ibu dan Bapak SMK sudah mengeluarkan yang disebut tadi Pak Suwandi menyatakan penjaminan mutu SMK melalui IPOI-nya. Walaupun hanya berlaku sementara ini adalah untuk yang Center of Excellence. Mungkin ini depan. Dan barangkali ini sedang ada revisi-revisi sedang berjalan Ibu dan Bapak tentang penjaminan mutu tersebut. Ini kira-kira kuncinya sekarang itu SMK juara adalah keterserapannya yang tinggi ya Ibu dan Bapak.
Tapi untuk menuju ke sana kan barangkali Ibu dan Bapak tidak mudah. Maka Ibu dan Bapak bagaimana peran daripada kita sebagai seorang pengawas SMK itu. Ibu dan Bapak hanya mengingatkan saja Ibu dan Bapak kompetensi dari seorang pengawas. Nah, ini mohon nanti dikoreksi kalau ada kesalahan berdasarkan Permendiknas ya 2007 ya, Permendikbud tapi masih pendidikan nasional. Ada kepribadian, kemudian ada supak supervisi akademik, seperti manajerial, kemudian melaksanakan evaluasi, kemudian litbang dan kompetensi siswa. Ini barangkali tidak perlu saya sampaikan, hanya ini mereview saja, mengingatkan Ibu dan Bapak bagaimana kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi lebih khusus barangkali Ibu dan Bapak pada supervisi akademik dan manajerial. Itu harus secara utuh kita kuasai. Lanjut. Nah, kemudian Ibu dan Bapak kita lihat ya tugas pokok dan fungsi pengawas. Ini Ibu dan Bapak kalau melihat dari PAN-RB ya 21 2010 ya kalau nggak salah, itu ada beberapa hal ya. Intinya adalah supervisi akademik manajerial. Ini hampir sama dengan yang dikeluarkan Permendikbud nomor 15 tahun 18 Ibu dan Bapak. Mulai dari menyusun program, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, kemudian penilaian dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, barangkali ini akan menjadi fungsi kita ya, tugas pokok dan fungsi pengawas itu adalah dalam hal ini barangkali. Baik di PAN-RB, kemudian juga di KUD ya nomor 15 tahun 2018. Intinya Ibu dan Bapak barangkali ini ya tugas intinya kalau kita rangkumkan itu adalah pertama adalah melaksanakan pemantauan ya gitu. Memantau penjaminan standar mutu. Nah ini Ibu dan Bapak, mutu itu apa maksudnya Ibu dan Bapak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan standar itu mutu. Nah, kemudian juga memantau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh di sekolah gitu. Itu barangkali yang kedua adalah ya tentu Ibu dan Bapak pembinaan dan pengembangan. Nah inilah barangkali Ibu dan Bapak bagaimana tugas kita ya adalah memberi bantuan dan bimbingan kepada stakeholder yang ada di sekolah gitu. Baik kepada guru, kepala sekolah, staf itu dalam meningkatkan kinerja sekolah ya. Termasuk barangkali ada orang tua siswa dan komite sekolah. Jarang rasanya kita bertemu dengan orang tua siswa ya Ibu dan Bapak. Nah, barangkali ke depan Ibu dan Bapak bisa masuk ya bersama-sama dengan komite sekolah gitu. Pada saat sekolah menyampaikan paparan program dan lain sebagainya, kita bisa masuk supaya nanti linknya lebih kuat lagi Ibu dan Bapak sehingga posisi kedudukan pengawas itu betul-betul Ibu dan Bapak ada gitu ya. Gitu. Kemudian tentu Ibu dan Bapak melaksanakan supervisi, penilaian dan lain sebagainya. Itu adalah tugas kita. Dan terakhir adalah memberikan pelaporan dan tindak lanjut. Nah ini barangkali yang kadang-kadang menjadi apa ya, kita sebagai pengawas, karena fungsi perannya belum optimal, tadi saya sampaikan, laporan-laporan tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepentingan, kan itu persoalannya Ibu dan Bapak. Padahal ini menjadi masukan karena pengawas yang melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, hasilnya ada. Nah, mestinya itu dijadikan acuan ya oleh pemangku kepentingan untuk melakukan suatu kebijakan-kebijakan. Inilah tugas kita, PR kita, Ibu dan Bapak, barangkali di setiap daerah yang harus kita lakukan. Itu barangkali, nah kemudian Ibu dan Bapak perannya, nah ini barangkali ya Ibu dan Bapak. Tadi saya sampaikan Ibu dan Bapak, sebagai QA, Quality Control, penjaminan mutu, Ibu dan Bapak ya. Itu ini internal karena ada penjamin mutu secara eksternal itu independen ya Ibu dan Bapak. Kalau kita paham semua itu adalah BAN ya itu BAN itu. Kalau kita adalah penjamin, itulah Ibu dan Bapak betapa pentingnya kedudukan kita karena kita sebagai penjaminan mutu di sekolah itu. Nah, jadi kalau barangkali kita ya sebagai pengawas yang hebat, nah, bagaimana menanamkan mutu di sekolah binaan kita. Ibu dan Bapak. Maka tadi tugas-tugas itu yang harus dilaksanakan mulai dari membina, membimbing, ya, memantau, mengevaluasi dan lain sebagainya. Yang kedua Ibu dan Bapak sebagai pengarah dan motivator guru dan kepala sekolah untuk memahami isu-isu gitu dan membuat keputusan yang bijak. Nah, ini artinya kalau kita sudah adanya kolaboratif yang baik dengan pihak sekolah,
saya kira Ibu dan Bapak akan ditunggu kehadirannya gitu. Akan ditunggu kehadirannya untuk memberikan arahan, memberikan semangat, memberikan solusi untuk menghadapi isu-isu. Apalagi sekarang kan SMK sangat luar biasa progresnya gitu, terjadi perubahan yang signifikan. Nah, kita harus lebih dulu yang lebih tahu gitu dan Bapak. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak direktorat pengawas sudah lebih duluan ya informasi-informasi tadi yang disampaikan. Kemudian sebagai advisor ya dalam memberikan saran, masukan kepada pihak sekolah. Dalam apa? Nah, Ibu dan Bapak, nah ini dari awal ya di kami disebutnya R3, RKJM, RKT, RKS itu adalah sesuatu yang mutlak harus ada di sekolah. Bayangkan Ibu dan Bapak ya tidak sedikit sekolah yang tidak punya program kerja. Ya, apalagi RKJM, paling adanya RKT, RKAS aja banyaknya itu. Bukan dari hulu gitu, langsung aja dari hilir. Nah ini mungkin yang harus kita lakukan pembinaan itu Ibu dan Bapak. Harus dimulai Ibu ada di dalamnya, bagaimana membuat RKJM, RKT, RKS, ini adalah suatu sistem rangkaian yang dibangun dari RKJM, masuk ke RKT, kemudian RKS. Kemudian sebagai fasilitator dan mediator dalam membangun kerjasama tadi Bu, Ibu dan Bapak. Bagaimanapun juga pada saat kita ada di dalamnya, lingkungan di sekolah, berarti bagaimana membantu sekolah untuk kerjasama dengan stakeholder, terutama IDUKA yang sekarang luar biasa, link and spermatnya itu gitu harus lebih dikembangkan. Apa yang kita lakukan dan lain sebagainya gitu. Maka Ibu dan Bapak barangkali bagus ya Ibu dan Bapak mengikuti bagaimana nanti Direktorat Mitmas mengembangkan link supermatch ini gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Ya bukan hanya sebatas PKL, PKL-nya juga bagaimana PKL-nya kembali lagi ke ruh pendidikan sistem ganda mestinya zaman dulu gitu. Nah, itu. Kemudian Ibu dan Bapak ya, ternyata sebagai agen perubahan dan teladan ini. Bukan hanya perubahan saya tapi teladan bagi sekolah. Itu Ibu dan Bapak. Jangan sampai sekolah sudah lari Ibu dan Bapak kita diam gitu ya. Nah, tetapi harus sebaliknya bagaimana sekolah diajak untuk lari. Dan Ibu dan Bapak ya sekolah itu sekarang inginnya di zona nyaman saja gitu. Padahal bagaimana kita harus out of ya top ya Ibu dan Bapak kalau ingin berinovasi dan berkreasi. Nah ini secara umum ya Ibu dan Bapak peran pengawas sebagai penjamin mutu pendidikan, pengarah motivator, sebagai advisor ya, kemudian fasilitator dan juga agen perubahan. Nah sekarang Ibu dan Bapak bagaimana nih peran pengawas di era merdeka belajar ini? Jadi ya pertama harus sebagai seorang supporting Ibu dan Bapak. Gitu. Bagaimana kita sebagai pengawas selalu mendukung pihak sekolah untuk ya melakukan ya epadir lah ya bahasa kitanya adalah. Jadi melihat menggunakan analis SWOT atau fishbone barangkali dan Bapak bisa dilakukan. Apa sih kekuatan sekolah saat ini, kemudian kelemahannya, bagaimana tantangannya, bagaimana peluangnya, bagaimana solusinya. Itulah Ibu dan Bapak pada saat kita membuat program. Jadi mestinya Ibu dan Bapak kita berada di awal. Pada saat sekolah membuat program kerja R3 itu kita ada di sana gitu. Kemudian dan Pak sebagai trust ya ini pengawas harus selalu memberikan kepercayaan gitu ya kepada sekolah itu. Jadi bagaimana nanti sekolah itu membuat secara dinamika ya menuju kepada masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan Ibu dan Bapak. Ini harus didorong Ibu dan Bapak. Kemudian sebagai challenge ya Ibu dan Bapak memberikan tantangan. Ajak, ayo mau lari atau tidak barangkali beri tantangan gitu ya. Nah, tadi kan Pak Direktur menyampaikan sekarang ada peluang untuk masuk sekolah TK, tapi dengan syarat tadi 15 poin yang diisi dan sebagainya. Mencapai tidak gitu. Atau yang sudah mendapatkan COE tadi yang 481 itu, barangkali pada 9 itu. Barangkali itu menjadi tantangan. Mau di level 1 saja, 2 atau bagaimana barangkali. Ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kemudian sebagai networking dan kolaborasi. Ini penting sekali saatnya Ibu dan Bapak sekarang era ya networking, mengembangkan jejaring dan berkolaborasi. Ini intinya Ibu dan Bapak, bagaimana kita di era Merdeka Belajar ini harus melakukan atau berperan sebagai supporting, sebagai trust, memberi kepercayaan terus, tentu dengan bimbingan kita, arahan kita tadi, kemudian sebagai memberikan tantangan menuju ke arah yang lebih jauh, lebih baik ya. Setiap tahun ada progres yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian menjadi
mengembangkan jejaring dan lain sebagainya. Lanjut. Itu kira-kira Ibu dan Bapak. Nah, saya di sini akan memberikan rekomendasi ya Ibu dan Bapak. Pertama tentu untuk pemerintah dulu Ibu dan Bapak. Jadi percepat pengadaan atau koordinasi pengawas. Karena tadi isunya Pak sangat kurang, bayangkan. Sangat kurang. Saya disampaikan mungkin ini berlaku untuk semua daerah kelihatannya gitu. Karena ada satu pengawas membina 30-40 sekolah. Bahkan ada yang 60. Udah kebayang Ibu dan Bapak. Padahal di dalam aturan kan kita minimal 7. Justru udah ketetaran kalau kita betul-betul ingin melakukan fungsinya dengan benar gitu ya. Sebagai penjamin mutu gitu. Bayangkan kalau 60 mungkin 2 bulan sekali baru datang ya. 30 hari, berapa hari ya contoh seperti itu. Maka Ibu dan Bapak, apalagi sekarang sudah banyak yang pensiun dan lain sebagainya. Ini Ibu dan Bapak usulan kepada pemerintah ya. Khususnya nanti dan Bapak barangkali bagaimana pengawas mungkin dipercepat kaderisasinya, walaupun ya tantangan juga serba salah juga. Adakah guru-guru yang ingin jadi pengawas itu? Kan kira ini maka tadi dan Bapak regulasi ini barangkali yang pemerintah itu harus diupayakan melalui forum atau barangkali tadi para korwas se-Indonesia berkumpul karena harus ada pembeda ya untuk SMK ini gitu. Artinya apa? Nanti barangkali pengadaannya ya harus profesional gitu. Tidak asal seperti kemarin ya. Nah, saya nggak tahu di daerah yang lain apakah ada pengawas SMK dari SD, SMP atau dari SMA ya. Barangkali marwah atau ruh SMK-nya belum begitu dipahami. Nah, kita merasakan barangkali berdampingan dengan itu pada saat melaksanakan visitasi saja tidak tahu apa itu TEPA dan sebagainya. Bayangkan mau meningkatkan mutu bagaimana seorang pengawas itu kan seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak yang kedua, ini pemerintah muliakan pengawas gitu. Ya, muliakan pengawas ya. Kan kalau di luar negeri ada istilah superintendent. Itu kan betul-betul quality insurance-nya itu karena dijamin gitu. Ya. Misalnya muliakan itu barangkali di sini dalam bentuk finansial saja, mungkin karir gitu ya, fasilitas bayangkan gitu. Ini misalnya nih Pak Suwandi dari Cirebon nih Jawa Barat, Cirebon ya Kuningan, perlu ya Pak Suwandi ya, apalagi di daerah-daerah ya gitu ya, sangat luar biasa gitu ya gitu. Nah kemudian Ibu dan Bapak kuatkan kompetensi pengawas secara utuh gitu. Ini secara utuh gitu. Jadi bukan hanya supervisi ini, tetapi yang lain juga gitu. Pada saat tadi Pak Suni mengusulkan inkubator bisnis, artinya ada tentang kewirausahaan, sekolah berjalan pengawasnya nggak tahu apa-apa, mungkin juga bisa dilatih. Ya. Nah, itu kira-kira seperti utuh Ibu dan Bapak. Contoh misalnya, SMK mengembangkan TEPA, SMK mengembangkan project base secara utuh harus paham, secara teknis gitu. Bukan datang ke sekolah ini bagaimana ya, nggak tahu secara teknis juga kebingungan ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, kemudian merata lah ya, artinya seluruh pengawas yang ada di Indonesia, barangkali SMK tetap mendapatkan pelatihan itu dan berkelanjutan. Kemudian apalagi tegas dan konsisten dalam mengeluarkan regulasi. Nah ini barangkali ketegasan itulah ya. Apalagi nanti dikaitkan dengan kondisi di daerah kan gitu. Rekrutmen pengawasnya kan ya tidak seperti barangkali ya apa yang diinginkan oleh pusat gitu. Jadi di sini tingkatkan koordinasi antara pusat dan daerah agar kebijakan itu benar-benar gitu, berkesinambungan gitu. Tidak putus di jalan dan sebagainya. Kadang-kadang kan tadi Pak Supangkat ya dari Lampung tadi menyampaikan tidak keterlibatan pengawas di dalam membuat kebijakan di daerah, akhirnya sudah pemerintah, artinya ada tegas konsisten dalam mengeluarkan regulasi, ya tidak berubah-berubah dan lain sebagainya, kemudian tingkatan koordinasi. Itu Ibu dan Bapak rekomendasi untuk pemangku kepentingan. Ya. Nah sekarang untuk kita, untuk saya dan teman-teman, nah, pertama apa? Laksanakan coaching dengan profesional. Nah, dengan pengawasannya berbasis ini satu Pak Nanang, sangat luar biasa.
Ya. Pak Nanang bisa dipersingkat ke Pak Nanang? Ya, siap. Bisa dipersingkat. Ya, ini sedikit lagi nih Pak. Ya, bisa ini. Oke. Yang kedua, jadilah garda dan teladan dalam perubahan di era merdeka. Saya garis bawahi teladan. Perlu keteladanan gitu. Bukan hanya tunjuk-menunjuk gitu. Maka tadi kompetensi kita ditingkatkan. Nah, pada saat itu kita memberikan keteladanan, contoh ya gitu. Menjaga integritas pengawas ini dan Bapak. Integritas. Nah, sekarang kadang-kadang kan informasi pengawas itu nggak diharapkan datang ke sekolah kan gitu. Nah, ini artinya pada saat kita meningkatkan integritas, ya kompetensi kita harus benar utuh gitu. Ya diterima oleh maka tadi dan Bapak insya Allah dirindukan kedatangan kita di sekolah, ya sekolah binaan. Kemudian yang terakhir adalah selalu move on dalam perubahan regulasi. Jadi jangan ketinggalan sekeput informasi itu Ibu dan Bapak. Tapi tentu informasi yang belum ada regulasi dan sebagainya tidak perlu dulu di-share sebelum ada kekuatan yang benar. Kira-kira Ibu dan Bapak seperti itu. Saya sebagai pengawas juga mengingatkan kepada diri saya. Laksanakan tadi coaching dengan profesional, di garda terdepan dan teladan. Itu terima kasih Pak Toto barangkali ya teman-teman semuanya ya ini ada ini pantun beli ketupat ke Pekanbaru melintas ke Pulau Seribu. SMK kuat sedang dipacu, pengawas hebat ikut memicu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Bapak Ibu sekalian, ini karena Pak Dirjen nanti jam 11. Mohon maaf, mungkin tanya jawabnya itu bisa ditunda dulu ya, nanti dicatat saja. Ntar kita sampaikan ke Pak Nanang. Ya, itu Pak Nanang. Ya. Siap. Karena Pak Dirjen mengisi jam 11, jadi nanti tanya jawabnya ditunda dulu. Materi selanjutnya kita langsung ke bersama SMK dengan Dudi. Kepada Pak Darwoto kami persilakan. Monggo Pak Darwoto. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Pak Bakrun, kemudian Pak Nanang. Rasanya udah nggak apa yang semua sudah bagus dan tinggal bagaimana Ibu Bapak sekalian, kebetulan ini para pengawas, bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber. Saya akan coba share screen ya untuk ini. Bisa dilihat tidak ya? Bisa dilihat sudah? Bisa Pak, bisa. Ya, ini kan kita pengembangan kerjasama ya dengan SMK, dengan industri. Nah, ini sangat baik sekali untuk kita semua. Ini ilustrasi aja. Tadi lulusan-lulusan dari SMA, S1, S2, semua itu nanti ujungnya bermuara adalah pasar tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat dari lulusan SD, SMP, bahkan di sana ada lulusan SMK juga. Ini menjadi concern kita. Jadi apa yang kita lakukan di dunia pendidikan ini adalah bagaimana mencetak lulusan itu betul-betul dia bisa berkompetisi di dunia kerja. Ketika kita membuka satu lowongan, ini sebelum pandemi ya, kalau di masa pandemi tentunya nggak seperti ini. Itu ibaratnya semacam ini.
kebutuhan satu posisi di satu perusahaan itu diminati oleh ratusan. Jadi perbandingannya cukup signifikan. Artinya betapa banyaknya pengangguran yang terjadi di negara kita. Bahkan setelah dunia ini dilanda pandemi, tentu pengangguran semakin banyak. Fakta kok susah cari karyawan. Nah, inilah yang perlu kita sinergikan. Makanya ada istilah yang baru diperkenalkan ini kan, ada link and super match, gitu kan, link and super match. Ini yang harus betul-betul diwujudkan, terlebih-lebih kepada para bapak dan ibu pengawas. Ini harus bisa antara fakta dua hal ini. Tadi kalau dibilang bahwa lulusan SMK cukup banyak secara kuantitatif, secara nasional memang banyak. Tapi di area-area tertentu, khususnya di area-area kawasan industri lebih banyak membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana industri mencari apa, tapi sekolah menyediakan apa. Nah, sehingga ini yang kita tidak akan terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Jadi yang kita harapkan link and super match, tetapi yang terjadi adalah ini memang benar link tapi nggak match. Ilustrasinya seperti itu. Sebagai contoh di wilayah Bekasi. Bekasi merupakan kawasan industri terbesar, tenaga kerja. Frekuensi tiap hari itu ada permintaan tenaga kerja. Dan alhamdulillah sekarang ini dengan gebrakan dari pemerintah ya, dia di dalam membebaskan PPNBM khususnya untuk otomotif, ini dampaknya sangat signifikan. Industri otomotif sekarang ini sedang booming mencari lulusan-lulusan, mencari tenaga kerja yang notabene beberapa bulan lalu pandemi di awal-awal Mei, Juni, Juli, Agustus itu ada dilakukan pengurangan. Tapi sekarang udah menjadi istilahnya backbone untuk merekrut tenaga kerja. Nah, apa yang didapati selama ini adalah keinginan dari dunia industri itu adalah dari sisi pengetahuan. Ini pengetahuan produktif tidak terupdate. Matematika dasar sangat kurang. Kemudian keterampilan juga di bawah standar. Kemudian sikap, mereka pasif, kurang percaya, malas, susah beradaptasi, dan tidak suka tantangan. Hal-hal yang demikian ini yang harus betul-betul para pengawas bisa membantu sekolah. Cari tahu apa masalahnya di sini. Sebagai contoh misalnya, ketika masuk di perusahaan, seleksi pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah tes tertulis. Ya, tes tertulis. Nah, tes tertulis itu ya biasanya matematika. Kenapa? Matematika itu adalah sense of life. Jadi kebutuhan dari kehidupan kita. Tapi hal-hal yang dasar itu kadang-kadang susah sekali dipenuhi. Diketahui oleh anak-anak. 0,5 dibagi 1/2 itu pertanyaan itu juga banyak yang nggak ngerti. Nah, sementara pendidikan matematika, waktu pelajaran matematika untuk anak-anak SMA itu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak SMK. Nah, ini harus kita cari tahu, kita cari solusinya seperti apa. Matematika apa sih sebenarnya yang diperlukan di industri? Ya, matematika yang sederhana tentunya, matematika yang sifatnya terapan, konversi dan lain sebagainya itu juga diperlukan di industri. Jadi kalau kita berjelimet dengan matematika yang gambarnya ada cacing-cacing yang apa segala itu juga akan
di industri tidak diperlukan ya secara segera pada saat dilakukan rekrut. Sehingga sudah barang tentu ketika saringan pertama saja anak-anak SMK pasti kalah dengan anak-anak SMA. Ini menjadi PR kita. Kalau kita berkeinginan bahwa yuk kita dominasi rekrutmen lowongan pekerjaan di industri ini dari anak-anak SMK, ya kita harus rubah strategi. Kepala sekolah tentunya akan sangat semangat ketika juga para pengawas ini juga bisa mendorong, mengajak diskusi bagaimana mencari stimulus itu. Bahkan kalau perlu teman-teman pengawas juga harus sering-sering ketemu dengan industri untuk mendapatkan gambaran yang utuh seperti apa sih yang diperlukan industri. Kemudian yang berikutnya lagi dari keterampilan. Sebenarnya keterampilan industri yang diperlukan di industri itu hal-hal yang sifatnya dasar. Dan selebihnya adalah industri sendiri yang akan melakukan upgrade. Tapi hal yang sikap ini yang sangat menentukan sekali. Kurang percaya diri. Ya kadang-kadang anak-anak kalau lagi prakerin saja, ya anak-anak lulusan kelas 11 SMK masuk ke industri sendiri dia prakerin di satu perusahaan, mereka kurang percaya diri. Mereka sering kalau toh misalnya ada berdua bertiga itu selalu bergerombol, ya sehingga dia tidak terbiasa untuk itu. Nah, bagaimana supaya menumbuhkan anak-anak ini percaya diri ketika melaksanakan prakerin? Ya budaya industri harus dihadirkan di sekolah. Nah, bagaimana menghadirkan budaya industri di sekolah? Ya banyak cara. Salah satu cara misalnya kalau di industri itu pasti ada jalur-jalur khusus yang nggak boleh dilewati. Ada jalur hijau, jalur yang larangan nggak boleh lewat. Ketika belok mesti apa? Memperhatikan rambu-rambu itu semua. Nah itu harus betul-betul dihadirkan di sekolah. Jadi sekolah SMK harus betul-betul nuansanya harus benar-benar kayak industri. Ya, apakah dia industri manufaktur ataupun hospitality ataupun tata boga dan lain sebagainya, itu harus betul-betul mencerminkan. Bahkan kalau perlu kelas juga sudah termotivasi. Kalau perlu dinding-dinding di kelas itu diberikan gambar mengenai bidang-bidang mereka yang mereka geluti. Sehingga mereka ketika beradaptasi di lapangan akan lebih mudah. Ini harapan kita teman-teman dari pengawas ini bisa mendorong, ya, memberikan semangat, memberikan guidance, memberikan teladan kepada para kepala sekolah ini. Ini contohnya, anak-anak dalam satu hari bekerja berdiri, ya berdiri gini kira-kira 8 jam. Nah, kalau ini nggak dihajarin, nggak dibiasakan di sekolah, tentu akan kalah dengan sekolah-sekolah lain yang sudah menyiapkan anak itu berdiri. Bagaimana untuk supaya melatih mereka berdiri? Ya apel di sekolah itu harus waktunya diperbanyak. Ya pagi apel, sore juga apel. Dan apel itu merupakan bagian dari kurikulum ataupun silabus, ya, silabus ataupun kurikulum yang kita harapkan dari mulai apel jam 7 atau jam 7 kurang sampai setelah pulang itu juga harus dimasukkan. Ketahanan atau daya tahan anak-anak ketika dia sudah terbiasa berdiri ketika nanti masuk di industri, mereka sudah terbiasa. Sehingga berdirinya selalu dalam posisi yang baik. Anak-anak harus terbiasa dengan situasi seperti ini, karena keluar masuk di industri itu kan diperiksa. Ya, diperiksa bagaimana, karena produk-produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah yang besar-besar, ada yang kadang-kadang kecil-kecil. Nah, ini diperlukan kejujuran, ya, para siswa kita. Oleh karenanya tidak salahnya kalau di sekolah itu kita harus betul-betul menanamkan kejujuran, prinsip-prinsip kejujuran, disiplin itu ditanamkan di sekolah. Ini model-model kerja yang tentu ini juga satu hal yang baik. Nah, tidak ada salahnya nanti dari para pengawas ini bisa melakukan kunjungan ke industri sehingga bisa melihat bagaimana proses produksi di satu industri. Nah,
khususnya di tempat saya di MM 2100 ini ada 70% itu dari perusahaan Jepang ya, 20% Indonesia, dan ini dari berbagai negara. Kemudian jenis industrinya itu dari 370 perusahaan ada otomotif. Nah, maka tadi saya bilang bahwa otomotif sedang booming sekarang ini. Bahkan bulan depan sudah mencapai sekitar 90-an% kalau dibandingkan sebelum pandemi. Kemudian ada elektronik, ada steel machinery, ada chemical and plastic, ada warehouse, ya, ada food and beverage, kemudian juga ada yang lain-lain. Ibu bapak sekalian, jurusan-jurusan otomotif yang ada di sekolah-sekolah, kalau saya melihat kurikulumnya secara detail, itu mereka dipersiapkan sebagai ahli mekanik. Padahal sebenarnya mereka ketika masuk di industri otomotif ini, mulai dari barang jadi sampai komponen, mereka tuh pekerjaannya itu hanya pencet tombol. Ya, hanya pencet tombol, warna, nggak boleh buta warna di dalam masuk. Tapi mereka juga harus paham bagaimana supply chain yang terjadi di lingkungan perusahaan. Kemudian juga supply chain terhadap industri otomotif itu sendiri. Ini juga harus kita ajarkan. Nah, ini dari 370 perusahaan. Nah, berapa tenaga kerja yang bekerja di seperti di kawasan industri ini? 80% kira-kira ekspatriat, 10% top management, 17% itu middle, kemudian